Gimana aku bilang ya kan, lahir aku di Medan. Jadi nggak ngerti lah aku memang bahasa India itu kayak mana. Ngerti aku cuman bahasa Medan itu aja lah tauku. Tadi kerja jam berapa di Pak? Jam 3 sore dimulai sampai jam 10 malam. Bisa 10 ya? malam ini? Ya. Oh, lancar bahasa Indonesianya. Iya. 33 kilometer. 3 jam. Dari rumah. Jangan paksa kami berbahasa India karena kami tidak lagi bisa ataupun dalam bahasa India. Hati-hati buat orang India karena Anda telah pun sudah masuk ke dalam suasana dan juga budaya orang Indonesia. Jadi ada yang komen kan, Kak coba ngomong bahasa India. Kayak mana aku bilang ya kan, lahir aku di Medan. Jadi nggak ngerti lah aku memang bahasa India itu kayak mana. Ngerti aku cuman bahasa Medan itu aja lah tauku. Logatku aja. Kalian tahu gak sih kalau orang Indonesia tuh sering dikira orang India sama orang Korea? Oh iya? Nah, ini tuh salah di pengucapan guys. Jadi, bahasa Koreanya Indonesia itu tetap Indonesia. Oh. Kalau India, bahasa Koreanya adalah Indo. Oh, Indo. Jadi, kalau kalian mau perkenalan pakai bahasa Korea, jangan ngomong Indo. Jadi nanti dikiranya orang India. Ngomongnya lengkap Indonesia. Oke. Berarti 저는 Indonesia 사람입니다. Indonesia. Saya orang Indonesia. Kita ke teman kalian yang sering salah deh, coba. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini cowok adik. Coba kau. Iya, yang salam ini Dedi. Iya, iya. Dia adik buatkan minum bentar ya. Iya, iya, oke. Woi. Jadi, kau pacaran sama anakku? Iya Pak. Anak mana kau? Belum Pak. Udah kerja kau rupanya? Belum Pak. Belum kerja kau. Terus kau bawa anak aku sana sini mau kau kasih makan apa? Lepuk nggak jadi orang juga kau terakhir nanti. Kau tahu siapa aku? Tahu Pak. Jadi, apa rupanya yang kau punya? Aku nggak punya apa-apa Pak. Jadi, apa tuh? Aku punya foto bapak sama janda pirang. Ribut. Foto janda. Kenapa ribut-ribut? Mana ada kami? Wah, dia ada foto janda. Ribut-ribut. Tadi aku dengar di belakang ada ribut-ribut. Mana gila aku rasa kau. Ada yang ribut-ribut nggak ada kan? Aku kayak bebas sama dia. Paten nih orang ini. Paten. Iya. Oke, nanti dulu Patin, ya. apa itu patin? Mau kemana? Nggak ada. Aku mau keluar sebentar. Apa itu kode-kode? Ada kode-kode. Aku sak berak kok. Bingung kamu nengok Dedi Mila. Kamar mandi kan belakang. Kenapa Dedi ke depan? Ayo yo, ya wow. Walaupun warganya itu 100% Hindu, Oke. tapi mereka menyediakan tempat sholat ya teman-teman. Oh. Wah ini tempat sholat. Ini bagus sekali ya guys. Ketika kita melihat agama yang berada di Bali itu, boleh dikatakan semuanya beragama menganut agama Hindu ya. Ada ketikanya kita lihat seperti ini video ini, mereka juga menyediakan tempat solat ya bagi orang Muslim ya yang berkunjung ataupun berwisata ke Bali. Jadi ini sangat bagus ya karena Indonesia itu sangat mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa yang diartikannya tuh yang saya faham apabila mereka hidup dalam kebersamaan walaupun mereka ini berbeda-beda dari segi sukunya, dari segi agamanya, bahasa, tempat tinggal dan sebagainya. Ini adalah sebagai salah satu contoh-contoh yang bagi saya sangat-sangat baik sekali ya guys. Sholatnya mewah ini. Panggung rumah adat. Buat teman-teman yang muslim nggak perlu khawatir ya, yang lagi mengunjungi desa wisata Panglipuran. kalau sudah masuk waktunya sholat bisa langsung sholat di sini. Mantap. Toleransi nomor 1. Mantap. Toleransi nomor 1. Betul. Benar. Benar. Diri kita. Jadi rasanya sayang kalau ada orang Medan, dari mana aja lu? Pakai slop swallow yang harga 5.000 tuh antam mulut setengah mati. Dari macam kau udah makan oncom aja kau bilangnya kan? Hah? Dari mana lu ya? Dari mana lu? Mamanya ini makan belum pakai kangkung dari mana katanya kan? Kenapa sih lu ngomongin India bau?
Kayak lu pada wangi aja. Coba lu ke stasiun Manggarai jam 5 sore pas pulang kantor. Wangi sih, wangi keringet gaji UMR. Coba lu ke job fair. Pameran job fair tuh isinya orang baju putih semua, keteknya kuning. Atau lu datang tuh ke event-event wibu. Walaupun gua ngiri sebenarnya. Karena di Jepangan cuman wibunya yang dianggap bau. India semuanya satu negara dianggap bau. Tapi kita mah baunya bau kari, bau rempah-rempah. Nggak kayak lu bau doang. Rempah-rempahnya udah diambil sama penjajah. Kenapa cuman film India yang dikatain norak karena nari? La La Land, Greatest Showman, nari nggak lu katain. Petualangan Sherina, ada narinya nggak lu katain. Coba kalau itu petualangan Kajol, pasti lu katain. Nari itu emang budaya India. Seenggaknya kita nunjukin budaya kita yang bagus lewat film. Nggak kayak lu, budaya yang lu tunjukin lewat film apa? Pocong, kuntilanak. Ada sih budaya Jawa, tapi itu pun kisah tanah Jawa, film horor juga. Dan kita dikatain karena joget di samping pohon. Emang kenapa joget di samping pohon? Seenggaknya kita nggak joget di samping Najwa Shihab. Bang, bahaya bang itu bang. Santai, gue ada backingan TNI, tentara negara India. 3 resiko bila Rohingya masuk ke Indonesia. Resiko yang pertama, konflik budaya. Kalian tahu kan, kalau orang Rohingya masuk ke negara yang lain, mereka datang dengan jumlah yang besar. Budaya mereka pun sangat kental. Contohnya, orang India atau orang bule selalu masuk ke Indonesia sendirian. Buat apa? Buat kerja atau bisnis. Jadi, kami harus adaptasi sama budaya orang Indonesia. Itu beda dari orang Rohingya. Orang Rohingya merasa tidak perlu untuk adaptasi karena komunitasnya sangat besar. Jadi, kedepannya akan ada konflik antara budaya Rohingya dan Indonesia. Nomor 2, aktivitas ilegal akan naik. Pada tahun 2017, banyak orang Rohingya masuk ke kamp refugi di Bangladesh. Lama-lama populasi di kamp menjadi tinggi. Info dari PBB. Tahun 2022 doang, 30.000 bayi lahir di kamp Rohingya. Karena sekarang udah populasinya banyak orang Rohingya kabur dari kamp untuk melakukan hal-hal ilegal seperti pencurian, perampokan, dan lain-lain. Nomor 3, pengaruh terhadap ekonomi. Untuk memelihara kamp dan kasih makan ke orang Rohingya, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan banyak uang dan petugas-petugas untuk menjaga kamp tersebut. Semua ini akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia ke depannya. Jadi gimana guys? Menurut kalian, Indonesia harus terima Rohingya atau enggak? 3 perbedaan pemilu di Indonesia dan India. Yang pertama, cara nyoblos. Indonesia, nyoblosnya pakai kertas ya guys. India, nyoblosnya pakai mesin elektronik. Jadi ngitungnya bisa lebih cepat. Yang kedua, debat. Di Indonesia sebelum pemilu ada debat antara calon presiden dan antara calon wakil presiden. Di India gak ada debat guys. Kalau ada mungkin bisa kerusuhan. Nomor 3, kepala negara. Di Indonesia, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden ya guys. Di India, pemilu itu untuk memilih Perdana Menteri. Di India juga ada presiden ya guys. Tapi, presidennya tidak dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi, udah tahu kan bedanya guys? Hi, I'm Karina. Do you know why is it similar? Do you have a guess? Is it influence with trading? Yeah, that's what it is. Terpengaruh dari perdagangan masa lalu. Oh yes, we should. Bang Dipak, gimana kabar? Baik. Wis, luar biasa. Bahasa Indonesia. Abang India ini lancar banget bahasa Indonesianya. Setiap hari. Ya, setiap hari. Alhamdulillah, keren. Ini Bang Dipak nih bisa lancar bahasa Indonesia. Rindu Bang Rozi tidak? Ya, rindu. Bang Rozi, sering telepon Bang Rozi tidak? Kadang-kadang telepon. Kamu telepon Bang Rozi, bagus. Bang Rozi sekarang senang, happy di rumah. Nanti dia kesini. Mantap. Ini Dipak kerja terus masih sering kontekan juga sama Bang Rozi ya. Bang Rozi pasti rindu Dipak. Asik. Dipak. Tadi kerja jam berapa Dipak? Jam 3 sore dimulai sampai jam 10 malam. Bisa ya? 10 malam ini? Ya. Oh, lancar bahasa Indonesianya. 30 kilometer. 30 jam dari rumah? Ya. Wah, jauh banget 33. Naik apa tadi ke sini? Naik apa? Ini motor sepeda. Motor. Terus luar biasa. Luar biasa. Dia keras sekali guys. Nah sekarang dia mau ngecai. Ini kayaknya bukan cainya Dipak, cainya orang. Berapa? Satpam. Itu bahasa Indonesia guys, mantap.
Bisa sekali Dipak, bahasa senyuman Indonesianya. Dipak, orang India guys, orang asli India. Wis. Oh dia punya siapa? Delapan cangkir. Wis bisa dia 8 bro. cangkir. Indonesia. Untuk Lili. Cangkir. Oke. Ini untuk Bapak Alam. Wow. Oke Pak Acil. Hati-hati di Pak. Hati-hati Dipak. Dipak ya. Pandai bahasa Indonesia. Satu kok digituin? Dimasukin kelek pula dia. Berangat. Iya, berhangat kelek dia. Berangat. Yo Dipak. Woi. Ini sama Bang Ago ya kita. Ganteng kali kok. Ago kangen kali kok ya sama Ago kalian. Wis, inilah muka-muka Ago. Nggak ada beda-bedanya, jelek-jelek aja kan. Aku belum mandi kok. Jangan lama-lama. Sengaja aku lama-lamain biar orang ngeliatin Ago mirip Dipak. Mirip Dipak. Oh, Nah ini dia. Pakai. Guys. Kenapa tuh orang? Tidur guys. ini pedagang-pedagang ya, pedagang-pedagang yang berada di India. Makanya pada tidur, pada batuk sama bagian pada mabok sebenarnya. Musim hujan banyak yang mabok, heran. Ini mabok dilihat ya. Kita cek dulu lah. Begini ya cara dorongnya guys, cara mereka berdagang di pinggiran jalan. Dan yang luar biasa ramai yang antri untuk membeli ya, memesan seperti ini, minuman ya, makanan jajan dan sebagainya. Itu cara orang India berdagang ya, lain dari yang lain. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok. Ini adalah orang India, keturunan India yang berada di Indonesia. Video sebentar tadi, salah satunya ialah orang India ini yang berada di Indonesia mengatakan bahwa jangan paksa kami berbahasa India karena kami tidak lagi bisa ataupun dalam bahasa India. Sedangkan mereka ini adalah keturunan dari India, cuma yang bedanya mereka dilahirkan di Indonesia tetapi sebagai keturunan India. Namun apa yang saya dapat perhatikan, mereka tetap bangga sebagai orang Indonesia, karena kalau kita lihat sejarah dulu, orang India dari negara India itu mereka datang ke Indonesia sebagai salah satu perdagangan ya, sistem perdagangan. Jadi apabila mereka datang ke Indonesia pastilah akan ada satu pengembangan ya, pengembangan dari orang-orang yang berada di Indonesia, orang-orang India. Jadi bila ada perkembangan generasi-generasi sehinggalah pada hari ini, maka itulah kenapa adanya keturunan India yang berada di Indonesia. Dan saya lihat guys ya, mereka tetap bangga ya, mereka berbicara dengan bahasa Indonesia. Mereka tetap bangga guys. Jadi ini adalah sebagai satu signal yang sangat-sangat signifikan ya, walaupun mereka dari segi fisiknya memang wajah orang India, tetapi darah mereka yang mengalir di badan mereka itu guys adalah darah Indonesia guys. Jadi itu yang membuatkan saya kagum dan juga terasa unik ya guys, ketikanya kita melihat suku-suku yang berada di Indonesia. Begitu banyak sekali ya suku-suku yang berada di Indonesia, walaupun mereka itu berbeda dari bahasa, suku dan sebagainya, mereka tetap hidup dalam kebersamaan. Dan itulah kenapa prinsip mereka dipanggil sebagai sangat-sangat toleransi guys. Toleransi mereka yang berada di Indonesia itu memang sangat-sangat luar biasa. Kita tidak nafikan ya guys, seperti mana yang kita nampak di video sebentar tadi. Bukan setakat orang India, keturunan India yang berada di Indonesia, bahkan orang asli India juga mampu dan juga fasih bicara bahasa Indonesia. Dan salah satu faktor ataupun punca kenapa orang asli India ini bisa berbahasa Indonesia adalah berteman dengan orang Indonesia yang berkunjung ke India. Mungkin karena dari segi pekerjaan pertama, yang kedua adalah dari segi kuliah ya, dari segi kuliah. Jadi apabila berteman dengan orang India,
pastilah enak sekali dan mereka akan mempelajari bahasa Indonesia. Jadi hati-hati buat orang India karena anda telah pun sudah masuk ke dalam suasana dan juga budaya orang Indonesia. Oke guys, itu saya Uncle. InsyaAllah sekiranya ada beberapa info dan sebagainya, kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Channel YouTube dengan konten yang sibuk mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Adi Fasa Eren Channel, Adi Fasa Eren Channel.